Selamat pagi, Bu Vero. Saya Jusafat Willy dari kelas 12 IPS 1 ingin mempresentasikan sebuah materi tentang proklamasi. Nah, sejarah Jepang kalah dari sekutu sampai kemerdekaan Indonesia. Mengapa Jepang kalah atau menyerah tanpa syarat kepada sekutu? Pada masa Perang Dunia Kedua, pada tanggal 14 Agustus 1945, terjadi sebuah peristiwa penting, yaitu Jepang menyerah kepada sekutu. Peristiwa Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu diawali dengan serangan kedua bom atom yang dijatuhkan di Hiroshima pada tanggal 6 Agustus 1945 dan Nagasaki pada tanggal 9 Agustus 1945. Kehancuran yang disebabkan oleh dua bom atom tersebut membuat pemerintahan Jepang melihat bahwa tidak ada lagi atau tidak bisa lagi menghindar dari kekalahan sekutu. Menyerah tanpa syarat sendiri berarti penyerahan di mana tidak ada jaminan apapun yang diberikan kepada pihak yang menyerah. Menyerahnya Jepang kepada sekutu pada tahun 1945 menandai akhir dari Perang Dunia Kedua. Ultimatum bagi Jepang. Pada 7 Desember 1945, Jepang melakukan sejarah atau serangan terhadap Amerika Serikat dengan mengebom pangkalan laut mereka di Pearl Harbor, Hawaii. Tujuannya Jepang menyerang Pearl Harbor sendiri adalah untuk melumpuhkan Angkatan Laut Amerika Serikat. Serangan ini mengakibatkan 2.403 orang meninggal dan 1.778 orang terluka. Serangan yang dilakukan Jepang di pangkalan laut Amerika Pearl Harbor. Atau kurang lebih seperti itu. Lalu yang kedua, peristiwa Hiroshima dan Nagasaki dibom. Jepang tidak menghiraukan deklarasi Potsdam dan masih menolak untuk menyerang. Alhasil, sekutu memutuskan untuk menyerang Jepang dengan senjata nuklir atau bom atom yang baru saja dikembangkan Amerika Serikat pada proyek Manhattan pada 6 Agustus 1945. Bom atom yang disebut Little Boy dijatuhkan di kota Hiroshima. Sekitar 70.000 hingga 80.000 penduduk Hiroshima tewas dalam peristiwa tersebut. Jepang menyerah kepada sekutu. Kehancuran yang disebabkan oleh bom atom tersebut di kota Hiroshima dan Nagasaki serta ancaman dari Uni Soviet membuat Jepang sadar bahwa kekalahan sudah tidak dapat dielakkan. Akhirnya, pada tanggal 14 Agustus 1945, Kaisar Jepang Hirohito memutuskan untuk menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Keesokan harinya, pada tanggal 5 Agustus 1945, Kaisar Hirohito menyampaikan langsung keputusan menyerahnya Jepang tanpa syarat terhadap sekutu melalui atau lewat radio nasional. Selanjutnya, kita beralih kepada kemerdekaan Indonesia. Sejarah proklamasi kemerdekaan Indonesia bisa dikatakan cukup panjang. Namun pada intinya, sejarah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia
terbagi menjadi 3 bagian penting. Bagian pertama menjelaskan pertemuan di dalam. Bagian kedua pertemuan Soekarno-Hatta dengan Jenderal Mayor Nishimura dan Laksamana Muda Maeda. Dan bagian ketiga peristiwa Rengas Dengklok, di mana Insinyur Soekarno dan wakilnya yaitu Muhammad Hatta diculik oleh pemuda-pemuda pada saat itu. Lalu faktor pertama yang mendorong kemerdekaan Indonesia ialah yang pertama yang baru saja saya sebut, pertemuan di Dalat. Pertemuan itu dihadirkan oleh Rajiman Weddiodiningrat, Insinyur Soekarno, dan Dr. Andes Muhammad Hatta pada tanggal 12 Agustus 1945 di Dalat, Vietnam Selatan. Beberapa hal penting yang disampaikan pada pertemuan Dalat itu untuk melaksanakan kemerdekaan maka dibentuk Panitia Persatuan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI, dan wilayah Indonesia akan meliputi seluruh bekas wilayah Hindia Belanda, dan pemerintah Jepang memutuskan untuk memberikan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Lalu yang kedua, pertemuan Soekarno-Hatta dengan Jenderal Mayor Nishimura dan Laksamana Muda Maeda. Soekarno dan Muhammad Hatta kembali ke Jakarta, semua urusan di Dalat selesai. Meskipun Soekarno dan Muhammad Hatta diantar oleh Laksamana Muda Maeda, Tadashi Maeda untuk menemui Mayor Jenderal Moichihiro Yamamoto pada staf tentara 24 Angkatan Darat yang menjadi kepala pemerintahan militer Jepang, Bunseikan di Hindia Belanda. Lalu yang ketiga, peristiwa Rengas Dengklok. Para pemuda tersebut di bawah pimpinan Khairul Saleh melakukan rapat, dan rapat tersebut menghasilkan beberapa keputusan, yaitu kemerdekaan dan hak rakyat Indonesia. Pemutusan hubungan dengan Jepang, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta diharapkan untuk segera membacakan proklamasi kemerdekaan. Lalu, penyebaran teks proklamasi. Setelah peristiwa proklamasi kemerdekaan terjadi suatu kendala dan atau masalah utama, yaitu menyampaikan penyebaran berita atau informasi tentang kemerdekaan Indonesia ke seluruh wilayah Indonesia dan dunia. Pada tahun 1945, alat komunikasi masih sangat terbatas dan belum memadai. Bukan hanya itu, Jepang juga melarang Indonesia untuk menyebarkan berita proklamasi ke seluruh wilayah Indonesia. Larangan tersebut menjadi salah satu faktor yang menyebabkan berita proklamasi terlambat sampai ke beberapa daerah, khususnya di daerah luar Jawa. Berikut rekaman dan teks asli pembacaan teks proklamasi.